hasiban. Jamaah rahimakumullah, saya terus terang saja ketika membuka tafsir dari ayat ini, tentu saya bolak-balik membaca kitab-kitab tafsir ya, tadi malam, karena saya diberitahu mengisi kajian ini kemarin sore. Sementara saya sibuk sampai jam 12 malam, itu saya belum istirahat karena banyak kegiatan. Semalam saya suka buka tafsir ayat ini. Saya tidak menemukan, perhatikan jemaah, di antara ulama-ulama tafsir itu ketika menafsirkan ayat ini, bahwa kita kan sering mendengar ulama kita mengajarkan kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawab tanya lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lalu yang terakhir, kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita dianjurkan katanya menjawab salam itu dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Ada tambahan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Perhatikan jemaah, saya buka ulama tafsir itu tadi malam. Itu tidak ada satupun yang menganjurkan ada tambahan bacaan jawaban salam itu dengan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Karena dalam hadis Nabi, ya perhatikan, hampir semua ulama tafsir itu ketika menafsirkan ayat ini menyindir sebuah hadis di mana datang kepada Rasulullah SAW seseorang mengucapkan assalamualaikum, beliau jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Datang orang yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, beliau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang orang yang ketiga mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau hanya menjawab dengan wa'alaika. Itu semua ulama tafsir menulis hadis ini. Beliau hanya menjawab dengan mengatakan wa'alaika, ya wa'alaika saja, bunyi hadisnya hanya sampai wa'alaika. Maka kemudian yang ketiga diprotes kepada Nabi Rasulullah. Tadi yang datang pertama mengucapkan assalamualaikum, gua jawab waalaikumsalam warahmatullah. Yang kedua datang dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullah, gua jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah saya datang mengucapkan salam dengan sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, engkau jawab hanya wa'alaika saja. Ya, Nabi mengatakan hanya wa'alaika. Apa penjelasan Nabi? Beliau mengatakan karena ketika engkau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan la tatruk lana syai'an, engkau tidak meninggalkan sisa salam bagi kami. Maka saya jawab dengan wa'alaika, artinya wa'alaika maksudnya wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, sampai di situ. Nah, penjelasan para ulama tafsir ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan hadis ini menjadi dalil katanya bahwa tidak ada lagi tambahan dari ucapan salam yang disampaikan seseorang dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu enggak ada lagi tambahan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, karena memang sudah habis. Ya, sudah habis kata Nabi. Engkau tidak tinggalkan lagi ungkapan salam yang lebih baik dari itu. Sehingga para ulama tafsir mengatakan tidak ada tambahan jawaban salam setelah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu tidak ada berdasarkan hadis Nabi tadi. Makanya tadi saya mengatakan saya tidak temukan para ulama tafsir ketika seseorang mengucapkan salam dengan sempurna kemudian
kemudian agar kita jawab salam itu dengan yang lebih baik sebagaimana perintah dalam ayat ini. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika seseorang memberikan salam kepadamu, maka balaslah atau jawablah salam itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari salam itu, aw rudduha, atau jawab salam itu yang semisal. Kalau orang mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, atau yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada yang mengucap salam assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalahnya ketika Rasulullah datang orang ketiga mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau hanya mengatakan waalaikum, maksudnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gak ada tambahan lagi. Jadi ketika sahabat ini protes, Rasulullah, kenapa tadi ketika yang pertama, kedua salam engkau jawab dengan yang lebih baik, tapi giliran saya yang salam dengan sempurna engkau tidak jawab dengan yang lebih baik? Lalu beliau bacakan ayat ini, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Saya, kata Nabi, saya balas lagi salam itu dengan yang semisal. Jadi ungkapan wa alaika maksudnya wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau mengatakan li annaka la tatruk lana syai'an, saya tidak menjawab dengan yang lebih baik karena sudah tidak ada lagi yang meninggalkan dari ungkapan salam itu yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah tidak ada. Ya, sehingga para ulama tafsir, sekali lagi kalau kita buka ulama kitab-kitab tafsir, mereka menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dalil tentang tidak adanya tambahan salam lagi, karena ungkapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah betul-betul sempurna. Ya, saya nggak tahu, sekali lagi saya belum temukan, wallahu a'lam, ya, para ulama yang mengatakan berdasarkan ayat ini fahayyu bi ahsana minha, balas salam itu dengan yang lebih baik. Maka karena ada ungkapan Allah dalam ayat ini balas dengan yang lebih baik, sehingga kemudian kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ditambah dengan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Ya, itu ijtihad. Ya, namanya ijtihad boleh-boleh saja jemaah rahimakumullah, tetapi saya baca semua ulama tafsir ketika menyitir hadis tadi dalam kitab-kitab tafsirnya, itu tidak ada yang mengatakan tambahan wa maghfiratuhu wa ridwanuhu itu, karena tadi Nabi mengatakan saya enggak balas salam dengan yang lebih baik karena li'annaka la taqtu syai'an ahsana minha, kata beliau, karena engkau enggak meninggalkan lagi ungkapan jawaban salam yang jauh lebih baik daripada itu. Ya, sehingga beliau hanya cukupkan dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, wa idza huyitum bi tahiyyatin, tahiyyah, kata para ulama, kata tahiyyah berasal dari kata hayat. Hayat artinya kehidupan. Ya, hayat itu artinya kehidupan. Mohon maaf, kita misalnya kalau dalam situasi apa kita sering hidup Indonesia misalnya, ya, itu bentuk penghormatan. Hidup presiden misalnya, hidup Pak Gubernur, hidup Pak Bupati, itu sesuatu yang biasa. Dan itu boleh-boleh saja ungkapan itu kita ungkapkan. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, ketika dalam ayat ini Allah mengatakan wa idza huyitum, dan kata tahiyyah yang sering kita terjemahkan dengan salam atau penghormatan, sekali lagi kata tahiyyah berasal dari kata hayatun, hidup. Artinya apa? Jamaah rahimakumullah, ketika kata hayatun dikaitkan dengan salam yang berarti selamat, ya,
Salam artinya selamat, hayat artinya hidup. Mohon maaf. Ya. Ada orang yang hidup tetapi tidak selamat. Tapi kalau orang yang selamat itu pasti dia hidup. Ya. Ada orang yang hidup tapi tidak selamat, maksudnya mungkin cacat dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang selamat itu pasti dia hidup. Ada pesawat misalnya jatuh, kemudian orang itu selamat, untung dia selamat. Ya, berarti dia hidup. Ya. Nah, ini ada hubungannya antara kata salam dengan hayat. Dan kata hayat atau tahiyah tadi yang berarti penghormatan, jemaah rahimahullah, mohon maaf, itu semua ada dalam gerak-gerik salat kita. Ada orang salam kadang, ya, assalamualaikum, katanya gitu. Kalau ada orang ketemu seseorang di jalan atau misalnya ulama atau diangkat, itu kan untuk cara penghormatan, mengangkat dua tangan. Ada orang ketika bertemu raja, bentuk hormatnya dengan rukuk, sebagaimana rukuk. Ada cara penghormatan itu dengan cara misalnya sujud, dan seluruh bentuk-bentuk cara penghormatan itu ada dalam gerak-gerik salat kita. Makanya ketika kita dalam tahiyat itu ungkapannya mengatakan at-tahiyyat dalam bentuk jamak. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. At-tahiyyat seluruh bentuk penghormatan. Itu makna dari at-tahiyyat. Ya, tidak kita katakan at-tahiyyah dengan satu bentuk tahiyat. Tahiyat itu artinya bentuknya mufrad atau tunggal. Tapi bunyi lafaz tasyahud yang diajarkan oleh Nabi itu bunyinya at-tahiyyat dalam bentuk jamak muannats salim. At-tahiyyat al-mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, kata lillahnya itu disebut belakangan. Tapi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata lillah itu disebutkan di depan. At-tahiyyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat. Dua-duanya benar, jamaah rahimahullah. Jadi kalau kita bertasyahud dengan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, ini lafaz yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sementara dalam riwayat Imam Bukhari itu lillahnya di depan, at-tahiyyatu lillah, ya, was-shalawat wat-thayyibat. Sekali lagi dua-duanya benar. Jangan ada di antara umat Islam yang kemudian mengatakan itu tahiyat yang biasa dipakai dengan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu bid'ah itu. Ya, enggak boleh. Yang benar itu kata dia at-tahiyyatu lillah, lillahnya disebut kedua. Jadi jamaah rahimahumullah, kalau kita mengaji fikih itu kita harus luas pemahamannya supaya kita jangan sedikit-sedikit cepat membid'ahkan orang. Karena banyak riwayat hadis yang beraneka ragam. Sama halnya dengan doa iftitah. Ada yang doa iftitahnya itu pakai, jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, yang berbiasa dengan mazhab Syafi'i biasanya kabirah alhamdulillah, kemudian inna sholati wa nusuki, hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Muslim. Kemudian ada yang pakai lafaz doa iftitah itu dengan Allahumma ba'id baini